Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Fisika. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 sekon dan tabel berikut menunjukkan data kecepatan benda tersebut. Ya, di sini ada tabel, ada kolom waktu dan kolom kecepatan. Jika gerak benda tersebut disajikan ke dalam grafik berbagai besaran terhadap waktu, mana sajakah grafik yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar. Ya, jadi kita di sini diminta untuk memilih grafik yang tepat. Ya, mana sajakah grafik yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi di sini jawabannya lebih dari satu yang benar ya. Nah, dari tabel waktu dengan kecepatan ini, kita lihat dulu tabel A. Tabel A di sini adalah sumbu X-nya waktu. Sumbu Y-nya adalah kecepatan. Gitu ya. Berarti kalau dari sini kita buat titik-titiknya saja, ya. Jadi kalau untuk waktunya 0, kecepatannya 0, berarti titiknya 0,0, gitu ya. Titiknya 0,0 yang pertama. Kemudian waktunya 1 detik, kecepatannya 2. Jadi ketika 1 detik di sini, kecepatannya 2. Jadi noktanya di sini. Gitu ya. Kalau kita hubungkan gitu. Nanti di sini. Kemudian waktunya 2 detik, kecepatannya 4. Jadi 2 detik di sini, kecepatannya 4. Kita hubungkan. Ini 4 di sini. Oke, titiknya di sini. Nah, sebenarnya kalau membuat grafik itu cukup 3 titik saja. Karena bisa diprediksi bisa diperlihatkan lurus atau melengkung gitu ya, atau parabola gitu. Jadi 3 titiknya cukup. Ternyata ini adalah akan membuat grafik berupa garis lurus. Jadi pernyataan grafik yang pertama ini benar ya. Oke. Sekarang kita cek grafik yang kedua. Grafik yang kedua di sini, sumbu X-nya, sumbu horizontal, waktu dalam satuan sekon, dan sumbu Y-nya itu adalah percepatan. Kita tahu untuk percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu di sini. Oke, perubahan terhadap waktu. Percepatan itu disimbolkan A kecil. Perubahan kecepatan berarti delta V. Per waktunya adalah delta T. Gitu. Dari tabel kita lihat bahwa kecepatan ini dari waktunya kan bertambahnya 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik gitu ya. Bertambah 1. Kalau di sini bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Berarti bisa kita bilang grafik ini menggambarkan gerak lurus berubah beraturan karena kecepatannya berubah secara teratur gitu, atau disingkat GLBB. Gitu ya. Nah, GLBB di sini berarti percepatan simbolnya A itu tetap atau konstan. Nah, konstannya berapa? Kita ambil saja dari waktu yang sembarang saja. Misalkan saya ambil di sini T pertamanya
Ya, sambil yang misalnya 2 detik gitu ya. 2 sekon di sini. 1 2 sekon. Kemudian T2-nya di sini misalnya. T2-nya 4 sekon. Ketika T1 2 sekon, kecepatannya berarti V1 simbolnya berarti yang 4 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian untuk waktu ketika 4 detik itu adalah 8, berarti V2 simbolnya 8 meter per sekon. Kita masukkanlah ke rumus ini, persamaan ini, kecepatan. Delta V itu berarti V2 dikurang V1 dibagi dengan delta T itu berarti T2 dikurang T1. Sama dengan kita masukkan V2-nya 8 dikurang V1-nya 4 per T2-nya 4 dikurang T1-nya 2. Jadi walaupun mengambil T dan V yang berbeda-beda, akan selalu hasilnya sama karena percepatannya tetap gitu ya. Berarti 8 dikurang 4 itu 4 per 4 dikurang 2 itu 2. 4 bagi 2 adalah 2 satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti percepatannya grafiknya di angka 2 sini. Konstannya lurus. Berarti grafik untuk yang B benar. Oke? Sekarang kita lanjutkan untuk grafik yang berikutnya. Di sini jarak. Oke. Nah, kalau jarak di sini itu kita simbolkan saja S gitu ya. Simbolnya S. Untuk GLBB oke. Itu untuk jaraknya adalah V0 kali waktunya ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke. Itu jaraknya. Jadi kalau T-nya 0 berarti jelas S-nya juga 0. Itu ketika T-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika T-nya 0 itu jaraknya 0 gitu ya. Karena di sumbu X-nya itu waktu, ini adalah jaraknya. Kemudian kalau T-nya 1 gitu, S-nya ketika T-nya 1, kita lihat di sini V0-nya awalnya itu adalah ketika V0-nya itu kan 0 ya di awal nih. Kita lihat grafik ini. Ini sebagai V0-nya 0 gitu ya. Berarti 0 kali 1 ditambah setengah kali percepatannya tadi sudah kita dapatkan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, saya ngitung lagi. Ini adalah percepatannya. Ya, kanan bawah tuh 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kita masukkan ke sini 2. Waktunya berarti 1 kuadrat. Ya. Jadi kita lihat di sini ketika S-nya 1 gitu. Oke. Berarti 1 sama dengan 1 meter. Gitu. Itu ketika di sini T-nya itu waktunya 1. Jadi artinya kita masukkan ke rumusnya 1 meter. Kemudian kalau langsung misalnya T-nya 4. Gitu. 4. Ketika T-nya 4. Jadi kita masukkan. Oke. Nah, di sini
0 kali 4 gitu, ditambah setengah kali 2 kali 4 kuadrat. Ini cara 2 dengan 2, 4 kuadrat adalah 16 meter. Jadi ketika waktunya 4, itu dia jaraknya adalah 16 di sini. Gitu ya. Nah, berarti di sini kalau namanya jarak untuk simbol S, jadi ketika 1 itu harusnya 1 di sini, 4 di sini. Jadi harusnya, tadi yang saya bilang cukup 3 titik, maka grafiknya harusnya seperti ini. Nah, apa namanya, geraknya lengkung ya, geraknya lengkung. Jadi grafik untuk yang C salah, harusnya melengkung, makin cepat. Karena kecepatannya makin cepat gitu ya. Sekarang untuk kelajuan itu adalah nilai dari kecepatan. Jadi tentunya karena nilainya sama, dia harusnya sama dengan grafik yang A, gitu ya. Berarti untuk yang E salah. Kalau grafik yang D, perpindahan, gitu. Perpindahan, maka kalau untuk perpindahan tuh nilainya saja ya. Jadi harusnya juga sama, ketika T-nya 1 juga harusnya 1 di sini. Sedangkan di sini grafiknya 4. Jadi ini juga salah. Jadi grafik yang benar adalah A dan B. Kita bahas soal yang kedua. Seorang pemain sirkus berjalan di atas sutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut ini memperlihatkan situasi tersebut. Tongkat panjang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat titik-titik, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan dari depan gitu ya. Jadi kalau dari depan ini gambar talinya lah, kita gambarkan nih talinya, gitu ya. Kemudian ini saya gambarkan sebagai orangnya yang memegang tongkat. Anggaplah tongkatnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini yang hitam ini tali. Kalau dilihat dari depan kan tali itu merupakan lingkaran ya kan. Dia berbentuk silinder panjang gitu ya kalau untuk tali ya. Nah, di sini kita cek satu persatu pilihan gandanya. Karena apa? Pernyataan yang A. Ya, pilihan yang A. Tongkat panjang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Nah, ini tidak memperbesar gaya berat. Tidak. Gaya berat itu selalu di tengah. Jadi kalau saya gambarkan ini, ya. Jadi untuk gaya berat itu di sini. Ini W. Ini namanya gaya berat. Oke. Ya, berat itu adalah gaya berat. Jadi tidak memperbesar gaya berat. Yang membuat seimbang itu bukan itu. Jadi pernyataan yang A salah. Sekarang pilihan yang B. Menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu. Oke. Jadi kalau ini titik tumpu, titik tumpunya. Nah, maka titik pusat massanya itu di bawahnya. Jadi kalau kita gambarkan sebagai bentuk seperti ini, ya, kita gambarkan itu kan bentuknya hampir seperti ini ya, lengkungnya gitu. Nah, maka titiknya tuh lebih cenderung ke sini. Jadi di bawah
titik tumpunya. Ini kira-kira saja. Berarti ini titik pusat masanya. Gitu ya. Jadi kalau ini saya buat lebih melengkung gitu, karena dia lengkungannya kan cukup terkulai ke bawah gitu ya. Seperti ini gitu. Maka titik pusatnya berada di titik di bawah pasti titik tumpu. Jadi ini kita kunci dulu. Ini pernyataan yang benar ya. Jadi menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem seimbang gitu ya. Oke. Yang C. Tongkat panjangnya ini akan memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali. Tidak akan berpengaruh gaya gesek antara kaki dan tali, itulah tergantung dari sepatu atau telapak kaki yang digunakan pemain sirkus dengan talinya. Jadi tongkatnya tidak berpengaruh terhadap gaya gesek antara kaki dan tali. Kemudian D. Pilihan yang D. Menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Ini memang benar. Tapi menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat itu disebabkan oleh titik pusat massanya. Ya. Titik pusat massanya yang menyebabkan ini. Ya. Jadi ini karena disebabkan oleh titik pusat massanya. Ini disebabkan titik pusat massanya di bawah titik tumpu. Itulah yang menyebabkan menarik tubuh ke bawah. Ya, walaupun benar, tapi lebih tepat yang B. Tapi kita pilih yang E dulu, kita cek ya. Pilihan jawaban yang E kita cek dulu. Menambah gaya dorong ke depan agar pemain sirkus dapat lebih mudah dan cepat berjalan. Di sini kan yang di pokok konteksnya adalah tongkat panjangnya. Jadi tongkat panjangnya itu, ya, tongkat panjang yang terkulai ke bawah ini, itu tidak menambah gaya dorong ke depan. Ya. Jadi pernyataan atau pilihan yang E salah. Jadi yang tepat adalah yang B. Demikian pembahasan soal TKA Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.